Dan oke sob semuanya, tentunya kalian balik lagi bersama gua Nunuin dalam konten serunya sepak bola nasional. Oke, setelah di konten sebelumnya gua mengajak kalian untuk apa ya? Untuk merenung tentang konten kasusnya Diogo Jota yang telah meninggal. Kali ini gue mau mengajak di konten kali ini gue mengajak kalian untuk masuk ke konten serunya sepak bola nasional kali lagi sob. Untuk sementara ini oleh Romeni akan kedatangan persaingan, tapi pemain ini yang akan dilakukan sumpah, yang akan berseragam merah putih, bermain di kelompok umur dulu di timnas U23. Kalau misalkan gacor ya bukan tidak mungkin untuk bermain di timnas senior gitu. Dan pemain ini memang masih sangat muda, masih sangat bisa dibentuk karakternya. Yaitu namanya gue nggak mau salah sebut, yaitu Mauro Zylstra. Oke. Mauro Zylstra ini berumur 20 tahun, makanya gue bilang masih bisa sangat dibentuk, masih bisa sangat muda, masih bisa karakternya masih bisa dipupuk. Dia bisa bermain sebagai target man, berbeda dengan oleh Romeni yang bisa mencari bola, yang bisa melebar, tetapi dia bisa juga ternyata bermain sebagai attacking midfielder, tapi lebih apa ya, lebih ampuh, lebih keren skillnya, lebih maksimal apa namanya performanya ketika dimainkan sebagai center forward ataupun striker murni. Mauro Zylstra ini berasal dari akademinya NEC, klub Eredivisie Belanda sana. NEC masih di Eredivisie nggak ya? Masih kalau nggak salah. Eredivisie Belanda sana, walaupun sekarang main di Liga Kasta bawahnya, yaitu dia bermain di Volendam. Sempat bermain di kelompok umurnya Volendam U21 juga. Sekarang bermain di Volendam senior, tapi masih di divisi bawahnya, divisi bawah Desop. Oke. Pemain nomor punggung ini memakai nomor punggung 39 klub di klubnya dan bertinggi badan, berpostur tinggi badan 1,88 meter sentimeter, ya kurang lebih segitulah. Terus musim lalu dia bermain sebanyak 6 kali dan dia belum mencetak gol ataupun assist. Dilihat dari statistik juga ya emang ini masih pemain muda, masih sangat bisa dibentuk. Semoga ini bisa apa ya, bisa menjadi pesaing seperti yang gue bilang di konten gue yang pertama tadi, pembukaan, pesaingnya oleh Romeni juga bisa apa ya, bisa berkontribut di timnas U23 ya, khususnya kalau dia bergabung nanti kemungkinan pas U23-nya bermain di Piala Senior, not di Piala AFF-nya. Ya, jadi kita pantau terus Mauro Zylstra ini akan segera disumpah dan semoga prosesnya berjalan baik, berjalan lancar dan bisa membawa timnas U23 nanti apa ya, mendapatkan hasil yang terbaik bila Mauro Zylstra ini bergabung. Amin. Oke sob, kita doakan yang positif aja, yang terbaik aja untuk sepak bola Indonesia. Jika berusaha berikhtiar kan bukan tidak mungkin hasilnya akan positif dan baik. Oke. Untuk poin selanjutnya yaitu Ferrari dipanggil pulang ke klub asal yaitu Bayangkara. Sebetulnya kasus rumor Ferrari ketika pengen ditarik ke Bayangkara ini, dipanggil ke Bayangkara kembali, itu udah mencuat ke publik dari musim lalu sob gitu. Jadi jangan kaget, jangan heran kalau Ferrari balik lagi. Ya sebetulnya sebuah kerugian besar buat Persija ya. Kita tahu sendiri Ferrari dulu berapa tahun lalu ya? 2 tahun lalu, 3 tahun lalu sudah menjalani sumpah sebagai anggota kepolisian dan menjalani apa ya, latihan kepolisian juga kan, sempat cuti lah dari klubnya Persija Jakarta waktu itu, dan sekarang dipanggil Bayangkara ketika Bayangkara udah lolos lagi ke Liga 1. Waktu Bayangkara turun Liga 2 kan rumor-rumornya
pemain yang polisi yang punya identitas Polri, identitas polisi itu dipanggil pulang, tetapi Ferrari masih masih apa ya masih berseragam Persija akibat ya Bayangkaranya juga masih bermain di divisi bawah dan Ferrari ya masih masih harus masih layak banget ya main di divisi teratas gitu. Dan ya ini sebuah kerugian besar juga buat Persija, kerugian banget ya buat gua selalu tahu walaupun ada 1, 2, 3 pertandingan drop, pertandingan Ferrari nggak tune in kepada skema, nggak tune in kepada permainan Persija gitu. Ya, tetapi grafik Ferrari, statistik Ferrari ya selalu bisa membantu Persija gitu pada setiap penampilannya, entah itu dia bermain sebagai center back, entah itu dia bermain sebagai right back atau right wing back gitu, walaupun skema menyerangnya delivernya nggak sebagus kayak yang benar-benar right back kayak Rio Fahmi ataupun yang lainnya gitu ya, tapi dia termasuk walaupun badannya juga nggak begitu gede kayak misalkan Rizky Ridho, tetapi duel-duelnya sering banget menang juga loh Sob gitu. Ini sebuah kerugian besar juga buat Persija, sekali lagi gue ulangin. Ya apalagi Ferrari termasuk pemain waktu masih di Persija juga sering banget mendapatkan panggilan timnas, baik itu timnas senior dan timnas U23 itu sendiri. Bahkan skuad Piala AFF yang tahun kemarin yang untuk timnas senior aja dia masuk dalam pemanggilan kan. Terus berapa kali buat kualifikasi Piala Dunia namanya juga turut hadir, turut serta gitu. Ferrari sendiri ya walaupun grafiknya menanjaknya pelan, tidak kayak Rizky Ridho, tetapi menunjukkan aura yang positif untuk sepak bola Indonesia. Ya semoga sukses karir Ferrari dimanapun klubnya berada, baik itu di Persija Jakarta maupun di Bayangkara nanti ke depannya, beberapa musim ke depannya ya, dan terutama untuk timnas merah putihnya untuk Piala AFF U23-nya sukses dan semoga bisa berseragam di merah putih di timnas senior lagi ke depannya. Oke. Untuk poin yang terakhir, Garuda Pertiwi sayang sekali harus kalah dengan Pakistan yang baru kalah 8-0 oleh tim China Taipei, unggulan pertama di grupnya Indonesia ini. Harus apa ya? Gokil sih, bagus sih Pakistan ini. Dia bermain nothing tulus aja, bermain lepas aja. Jarang banget gitu, susah banget ketika lo habis dibantai 8-0, lo bisa bermain dengan sebegitunya, lo bisa memperbaiki mental, lo bisa baik-baik aja dalam keadaan seperti biasa aja, dan ternyata dia masih dalam keadaan yang masih nyetel dan mau membuktikan gitu. Dan yang harus yang kena strap, yang harus kena hukum yaitu Garuda Pertiwi timnas Indonesia Putri sendiri. Ya harus diakui transisi kita dari positif ke negatif, menyerang ke bertahan itu benar-benar kurang sekali, benar-benar buruk sekali, dan bisa dimanfaatkan oleh timnas Pakistan terutama di sektor pertahanan sebelah kiri. Gol pertama ya jelas itu mungkin ada kiper tidak siap juga dengan bola pantulnya yang dilakukan back sayap kirinya Indonesia. Gue sorry kurang hafal namanya, lupa gue namanya, dan bolanya masuk ke gawang, itu termasuk on goal juga. Dan ya terjadi di luar dugaan, cukup cepat juga, masih under 10 menit kalau tidak salah. Ada counter balik cepat, ada pembacaan cepat, ada reaksi football cepat dari Pakistan, dan menyusur sebelah kanan yang back kirinya udah tinggal maju, dan memang center back sebelah kirinya juga larinya nggak begitu kenceng tuh, yang pemain keturunan. Ya berhasil dimanfaatkan ketika padahal maksudnya pemain Pakistan itu melakukan umpan tarik cutback, dan bolanya terkena pemain left back Garuda Pertiwi itu malah meluncur masuk ke gawang. Kipernya juga ya yang keturunan itu udah jatuh gitu, udah mau menebak bola ke arah
pemain Pakistan yang cutback. Gol kedua juga sama seperti mirip-mirip lah skema counter attack reaksi football dari Pakistan itu sendiri. Ya, ya yang salah ini jelas itu kesalahan dari center back pemain keturunan Indonesia. eh Ngapain dia pakai menggait, menarik itu udah kelihatan jelas itu pelanggaran, itu sah pelanggaran. Gregetan gua. Dan penaltinya easy penalti dieksekusinya. Ya sebetulnya dalam melakukan apa namanya pembongkaran strategi penyerangan lebih baik sedikit gitu dibandingkan lawan yang pertama tuh. Lawan Pakistan ini lebih bagus sedikit aura-aura menyerangnya gitu. Determinasi menyerangnya kayak Zahra Musdalifah tampil bagus. Terus si siapa yang bergerak yang tadinya pertandingan pertama yang nomor 10 bergerak di kanan, sekarang bergerak di kiri. Cuman dia di marking sangat ketat, sangat baik oleh pemain Pakistan ini. Pemain Pakistan juga defense-nya rapi banget melakukan ya sampai Skeneman nomor 9 kesulitan cedera juga lagi. Dia itu sangat disayangkan apalagi Indonesia akan bermain melawan Chinese Taipei besok hari Sabtu apa hari Minggu jadwalnya gue lupa. Skeneman itu cedera harus ditarik di babak kedua. Zahra Musdalifah tampil lebih Zahra tampil lebih baik, lebih positif, lebih agresif. Ada satu sutan dari jauh membentur Mister Gawang yang tidak Zahra benar-benar tidak terlihat di babak pertama, tetapi harus benar-benar lebih efektif di babak kedua tapi tidak bisa membawa poin juga untuk timnas Garuda Pertiwi, sangat disayangkan. Terus yang golin di pertandingan pertama 1-0 itu baru dimasukkan babak kedua dia tapi udah dapat marking yang ketat juga dan pemain Pakistan dia tahu sumber bola Indonesia dari mana, dari yang nomor punggung 7 siapa Dezeu tuh kalau nggak salah, dan dia benar-benar di cover, benar-benar dimatikan, benar-benar apa namanya distribusi Indonesia tuh makin lama makin terus berkurang, makin terus jarang ya gara-gara defense rapi yang disajikan oleh timnas putri Pakistan. Sekali lagi gua salut buat Pakistan dan Indonesia. Garuda Pertiwinya masih perlu banyak pembenahan terutama skema dalam membongkar pertahanan lawan. Padahal coach dari Jepang, coach Mochi udah sebelum pertandingan udah menyarankan untuk jangan terlalu sering menembak dari luar kotak terlalu jauh juga. Itu benar sekali sob gitu. Itu benar, sangat benar sekali. Tetapi karena Pakistan membangun tembok dan kita benar-benar benar-benar termakan dan minim kolaborasi skema untuk membongkar pertahanan lawan. Jadinya sutan-sutan dari luar itu harus dilakukan juga walaupun udah dibilangin dari awal jangan kurang-kurangin gitu, dan ya memang akhirnya kita terbawa oleh defense yang rapi oleh timnas putri Pakistan. Oke sob, sekian konten serunya sepak bola kali ini. Jika kalian menyukai konten serunya sepak bola bersama gua Nunuy, jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share, and see you and bye bye. Jaga kesehatan paling penting sob. Dukung terus sepak bola Indonesia.